Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 2 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu dan mendengarkannya. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun hati dan pikiran kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Melisa Panggabean. Silahkan, Saudari Melisa. Renungan pagi 2 April 2021. Pemeliharaan hati dengan tekun penting untuk pertumbuhan dalam anugerah. Ayat tema dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pemeliharaan hati dengan tekun penting untuk pertumbuhan yang sehat dalam anugerah. Hati dalam keadaan alamiahnya adalah suatu tempat kediaman pikiran yang tidak suci dan hawa nafsu yang jahat. Kalau ditaklukkan kepada Kristus, hati itu mesti dibersihkan oleh Roh dari segala kekotoran. Ini tidak dapat dikerjakan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Kalau jiwa telah dibersihkan, adalah kewajiban orang Kristen untuk memelihara hati itu jangan sampai dicemarkan. Banyak orang tampaknya berpikir bahwa agama Kristus tidak menuntut meninggalkan dosa setiap hari, melepaskan diri dari segala kebiasaan yang telah menahan jiwa dalam perbudakan. Mereka tidak mengakui berbagai hal yang disalahkan oleh hati nurani, tapi mereka gagal untuk berbicara dan bertindak seperti Kristus dalam kehidupan setiap hari. Mereka tidak membawa keserupaan dengan Kristus ke dalam rumah tangga. Mereka tidak menunjukkan kehati-hatian yang bijaksana dalam memilih kata-kata. Terlalu sering diucapkan kata-kata yang cerewet, kurang sabar, yang membangkitkan hawa nafsu yang sejahat-jahatnya dari hati manusia. Orang-orang yang demikian memerlukan hadirat Kristus yang tetap di dalam jiwa. Hanya dalam kuasanya mereka dapat berhati-hati terhadap perkataan dan perbuatan. Dalam pekerjaan memelihara hati, kita harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu memohon bantuan dari tahta anugerah. Orang-orang yang memakai nama Kristen haruslah datang kepada Allah dalam ketekunan dan kerendahan hati, memohonkan pertolongan. Juru Selamat telah menyuruh kita supaya berdoa dengan tiada berkesudahan. Orang Kristen tidak selamanya dalam sikap berdoa, tapi pikiran dan keinginannya dapat selamanya ditujukan ke atas. Keyakinan pada diri kita sendiri akan lenyap kalau saja kita sedikit berbicara dan lebih banyak berdoa. Kasih sayang haruslah dipusatkan kepada Allah. Renungkanlah kebesarannya, kemurahan, dan kemuliaannya. Biarlah kebajikan dan kasih-Nya serta kesempurnaan tabiat-Nya menawan hatimu. Juru Selamat dunia ini suka supaya anak-anak dan orang-orang muda menyerahkan hati mereka kepadanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Melisa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Karenanya, kecenderungan hati kita adalah tidak suci dan nafsu yang jahat. Karena itu hati harus dibersihkan. Siapa yang bersihkan? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 103 paragraf 1 yang berbunyi, kalau ditaklukkan kepada Kristus, hati itu mesti dibersihkan oleh Roh dari segala kekotoran. Hati dibersihkan oleh Roh. Tetapi ada syaratnya, yaitu hati harus ditaklukkan kepada Kristus. Tetapi masih belum jelas, roh siapa yang dimaksudkan. Jangan khawatir, Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 14 paragraf 1 atau yang dapat kita baca dalam Renungan Pagi tanggal 6 Januari 2021 yang berkata, Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Singkat, padat, dan jelas bahwa hanya Kristus yang berkuasa membersihkan hati. Namun jika kita lihat dalam bahasa Inggrisnya,
ada unsur memiliki. Terjemahan yang benar adalah kalimat yang berwarna biru. Hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk membersihkan hati. Disebutkan, hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk membersihkan hati. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan yang berikut ini dalam From Heaven with Love, halaman 100 paragraf 2, yang menjelaskan, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa, tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Kembali dikatakan bahwa hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa kita, yaitu hati kita. Bagaimana caranya Yesus membersihkan hati kita? Nyonya White kutip Wahyu 3:20 yang adalah perkataan Roh kepada jemaat Laodikia. Roh siapakah yang dimaksudkan? Rohnya Amin, yaitu saksi yang benar dan setia. Dan Dia adalah Yesus Kristus. Baca juga Wahyu 1 ayat 5. Karenanya roh yang dimaksudkan dalam Wahyu 3:20 adalah rohnya Yesus Kristus itu sendiri. Yesus yang mengetuk pintu, dan bila mana kita membukakan hati kita, Yesus yang masuk dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Roh Kristuslah yang membersihkan hati kita. Dan ini penting sekali untuk kita pahami. Kenapa? Sebab dalam Review and Herald, Maret 29 tahun 1870 paragraf 5, Nyonya White menuliskan, kita tidak dapat membiarkan terang kita menyinari orang lain untuk menarik perhatian mereka kepada hal-hal surgawi, kecuali kita memiliki terang dalam diri kita. Kita harus diilhami dengan roh Yesus Kristus, atau kita tidak dapat menyatakan kepada orang lain bahwa Kristus ada di dalam kita yang adalah pengharapan kemuliaan. Kita harus memiliki juru selamat yang tinggal dalam diri kita, atau kita tidak dapat meneladankan dalam hidup ini kehidupan pengabdian Yesus, kasih Yesus, kelembutan Yesus, belas kasihan Yesus, penyangkalan diri Yesus, dan kemurnian Yesus. Inilah kerinduan hidup kita. Inilah yang harus menjadi pelajaran bagi hidup kita. Dan kuncinya adalah untuk memiliki roh Kristus dalam hati kita. Penting kita memahami akan hal ini. Karena The Youth Instructor Maret 5, 1903 paragraf 7 menyatakan, banyak yang menobatkan setan di dalam hati untuk menang atas Kristus dengan pemanjaan kecenderungan jahat. Dosa memerintah di mana Yesus harus memerintah. Ingat, hati kita, hati orang berdosa ini, kecenderungannya tidak suci dan hawa nafsu yang jahat. Setan yang berkuasa dalam hati kita dan bukan Yesus. Karenanya renungan hari ini mengingatkan kita agar kita mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita dan membersihkan hati kita dari kekotoran dosa. Dan jangan lupa, hanya ada 2 roh dalam dunia ini. The Review and Herald, Juni tanggal 10 tahun 1890 paragraf 2 berkata, ada 2 roh di dalam dunia ini, roh Kristus dan roh antikristus. Roh antikristus sama dengan roh setan. Jadi Nyonya White menyatakan bahwa hanya ada 2 roh di dunia ini, yaitu roh Kristus dan roh setan. Dan itulah 2 kubu yang terlibat dalam pertentangan besar. Roh Nubuat tidak menyatakan adanya 3 roh. Roh Kristus, Allah roh, dan roh setan. Tidak. Roh Nubuat hanya menyatakan adanya 2 roh. Roh Kristus dan roh setan. Karenanya, jika bukan roh Kristus yang berkuasa dalam hati kita, maka sudah pasti roh setanlah yang berkuasa. Hati kita ini tidak pernah kosong. Salah satu dari 2 roh tersebut pasti berkuasa.
Kita yang rindu menjadi anak-anak Allah harus membuka hati oleh iman kepada tinggalnya Roh Kristus, agar Kristus yang berkuasa dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang mempunyai kuasa untuk membersihkan hati kita. Dan kita perlu jaga kebersihannya dengan cara selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya, memohon bantuan dari tahta anugerah atau tahta kasih karunia. Mengapa tahta kasih karunia? Child Guidance halaman 493 paragraf 4 menyatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahkan mereka kepada Allah di tahta kasih karunia. Biarlah mereka tahu bahwa Yesus hidup untuk menjadi pengantara bagi mereka. Allah, yaitu Allah Bapa yang duduk di atas tahta kasih karunia di dalam bilik yang maha suci, dan Yesus Kristus adalah anak Allah yang bertugas menjadi imam besar, menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dan agar hati kita tetap terjaga bersih, kita harus berdoa memohon kepada Bapa yang duduk di atas tahta kasih karunia tersebut. Apa hasilnya? The Youth Instructor Maret 5, 1903 paragraf 4 menyatakan, jika kita meminta Allah bekerja untuk kita dan kemudian tidak berusaha untuk menaklukkan diri, doa kita tidak akan naik lebih tinggi dari kepala kita. Allah membantu mereka yang bekerja sama dengannya. Kita dapat memperoleh pengampunan hanya melalui darah Kristus. Kristus akan membantu mereka yang berdoa dan kemudian berjaga-jaga sampai berdoa. Artinya, saat kita berdoa memohon bantuan Allah Bapa yang duduk di atas tahta kasih karunia untuk memelihara hati kita tetap bersih, kita harus mengambil tindakan untuk mau bekerja sama dengan Allah Bapa. Dan kemudian Allah Bapa sediakan pemeliharaan hati kita dan pembersihan hati kita melalui anaknya Yesus Kristus. Karenanya, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan dengan datang ke tahta kasih karunia, di mana Allah Bapa sedang duduk memohon kepada Bapa, maka Allah Bapa sediakan pemeliharaan serta pembersihan hati kita melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus dalam hati ini, dan Yesus hadir melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, sehingga dari hati kita terpancar kehidupan, sebab Yesus telah menjadi Roh yang menghidupkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah yang kami terima hari ini, bahwa hanya Yesus saja yang dapat membersihkan hati kami dari kekotoran dosa. Tidak ada yang lain. Dan Yesus hadir dalam hati ini melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.